saya Jafra. Dan saya Rahma. Selamat menyaksikan. Persalinan spontan adalah proses persalinan lewat vagina yang berlangsung tanpa menggunakan alat maupun obat tertentu, baik itu induksi, vakum, atau metode lainnya. Persalinan spontan lebih mengandalkan tenaga dan usaha ibu. Berikut proses asuhan yang dapat dilakukan pada persalinan spontan. Selamat pagi Bu, saya Rahma, saya bidan yang akan menolong persalinan Ibu. Apakah sudah ada rasa ingin mengejan Bu? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Persiapan alat yang pertama, alat pelindung diri yang terdiri dari tutup kepala, masker, celemek, kacamata Google, dan gaun. Kedua, spuit 3 cc, yang ketiga stetoskop linek, yang keempat heating set, yang kelima partus set, yang keenam kapas dan kom, yang ketujuh bengkok, yang kedelapan vitamin K, 9 handscoon dan bag instrumen, 10 tempat plasenta, yang ke-11 handuk dan 2 kain, ke-12 underpad, 13 air DTT, yang ke-14 larutan klorin, yang ke-15 bak sampah medis dan gaun medis, dan yang terakhir ke-16 tempat pakaian kotor. Selanjutnya, menggunakan APD. Mencuci tangan. Menggunakan sarung tangan steril pada kedua tangan. Masukkan oksitosin ke dalam spuit dan letakkan kembali di bak instrumen. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah. Melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah lengkap dan ketuban sudah pecah. Mencelupkan tangan yang bersarung tangan ke larutan klorin 0,5%. Membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Mencuci tangan. Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Baik Ibu, pembukaan Ibu sudah lengkap. Ibu boleh mengejan jika ada kontraksi ya Bu. Kemudian tarik nafas dalam dan keluarkan lewat mulut. Meminta bantuan kepada keluarga untuk menyiapkan posisi ibu pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk, dan pastikan ia merasa nyaman. Anjurkan juga kepada ibu untuk minum yang cukup. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Perhatikan kembali kelengkapan alat. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Saat kepala janin terlahir pada vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan tangan kanan di bawah kain bersih, letakkan tangan kiri pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum. Setelah kepala lahir, periksa lilitan tali pusat di leher janin. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kepala selesai melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distral hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian gerakan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Tekan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Badan dan lengan lahir, lanjutkan penelusuran tangan yang berada di atas punggung, bokong, tungkai, dan kaki bayi. Pegang kedua mata kaki dengan cara masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Setelah bayi lahir, lakukan penilaian selintas untuk menilai apakah ada aspeksia bayi, seperti apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan. Yang kedua, apakah bayi bergerak aktif. Bila tidak ada tanda aspeksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir normal. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernik.
Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Membiarkan bayi di atas dada dan perut ibu. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Memberikan suntikan oksitosin sebanyak 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat bayi dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Selanjutnya, ikat tali pusat. Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. Letakkan kepala bayi di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi. Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi fundus uterus. Tangan kanan menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati. Jika ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Setelah plasenta tampak pada pulpa, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu atau terasa ada tahanan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu mengeluarkan plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase atau pemijatan pada fundus uteri, memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke tempat plasenta yang tersedia. Evaluasi kemungkinan ada laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke dada ibu minimal 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan atau pengukuran bayi. Beri tetes mata antibiotik, profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler di paha kiri anterolateral. Lakukan pemeriksaan untuk melihat tanda-tanda bahaya pada bayi. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Selanjutnya, lakukan pemantauan kontraksi dan perdarahan per vaginam. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%, cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai. Dekontaminasi tempat persalinan dan larutan klorin 0,5%. Membersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta lengkapi partogram.